Selamat siang, Pak Fadil Muhammad. Uh, Hingar-bingar Pilpres sudah berakhir. Mau minta saran aja dari seorang Pak Fadil, gimana sih? Ini kan banyak yang terpecah belah ya para pemilih nih. Gimana tipsnya kita harus biar nggak terpecah belah setelah sudah ditetapkan dari keputusan Pilpres ini, Pak Iya, Fadil? terima kasih. Saya ini kan pernah menjadi gubernur di Gorontalo 2 periode, pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di DPR RI juga, pimpinan Komisi 11 bidang ekonomi, dan sekarang saya Wakil Ketua MPR RI. Di MPR RI ini bagi kita tugas utama adalah menjaga stabilitas pemerintahan. Kita mendampingi Jokowi sudah 4 tahun lebih. Tugas utama adalah menjaga stabilitas pemerintahan. Maka ini paling kunci. Apabila pemerintahan itu stabil, maka ekonomi akan tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita mengalami transisi pemerintahan. Setelah 2 periode yang Jokowi, pemilihan terpilih Jokowi. Kemarin sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi dan KPU telah memutuskan. Maka ini tanda-tanda yang baik untuk transisi pemerintahan dan pembangunan ekonomi ke depan. Kita lihat tetangga kita Singapura, transisi pemerintahannya sangat mulus gitu. Akibatnya uang di Singapura yang kecil, sebuah negara kecil, tidak sebesar Jakarta, tapi jumlah uang di negara itu lebih besar daripada jumlah uang di seluruh Indonesia. Jadi dapat dibayangkan bagaimana kepercayaan dunia terhadap Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Artinya paling kunci adalah stabilitas dalam pemerintahan. Saya kemarin siang itu ketemu dengan para mitra-mitra kerja saya di Singapura dan beberapa tokoh-tokoh finansial Singapura di Hotel Grand Melia. Mereka mengatakan, Pak Fadil, dengan transisi pemerintahan yang smooth ini, kita akan tambah investasi di Indonesia. Nah, jadi saya selaku Wakil Ketua MPR tentunya menghimbau kepada semua agar supaya transisi ini berjalan smooth, supaya pembangunan akan lebih bagus. Saya percaya bahwa kelanjutan pembangunan dari Jokowi ke Prabowo ini akan lebih bagus ke depan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan dari luar. Permasalahan yang kita hadapi ada 3 masalah yang besar. Masalah ekonomi lokal. Ekonomi di Indonesia ini juga tidak mudah, berat. Pendapatan negara kita dari pajak, dari PNBP itu pas-pasan untuk membiayai APBN kita. Sehingga kita harus menjaga keseimbangan ini. Yang kedua, kita udah bikin program untuk nilai tambah. Pak Habibie mengatakannya, kalau Pak Jokowi mengatakannya hilirisasi. Ini menolong industri-industri tumbuh dan diproses dalam negeri. Kita harus konsisten mempertahankan ini supaya ke depan lebih bagus. Yang ketiga, kita ini terancam dengan barang-barang produk luar negeri masuk di kita. Dulu saya kan direktur utama, pendiri daripada Bukaka Tani Utama. Kita mempelopori industri dalam negeri. Kita mempelopori produk-produk dalam negeri. Sekarang itu tertindas dengan import yang demikian banyak dari Cina dan negara lain. Nah, ini mesti ada kebijakan yang protektif, kebijakan yang membela produksi dalam negeri supaya lapangan pekerjaan itu naik. Lapangan pekerjaan ada dan orang mempunyai usaha lebih bagus dalam negeri. Nah, ketiga hal ini tantangan terbesar yang dihadapi Jokowi Prabowo ke depan. Nah, kami sebagai pimpinan MPR
minta agar ini ada perhatian ke arah sini. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan statement. Om, sedikit 3 poin tadi yang Om sebutkan akan seperti apa dibawa dari oleh pasangan 02? Akankah pasangan pemimpin kita yang baru ini bisa mengatasi 3 poin yang Om tadi bilang? Saya sudah bicara dengan Pak Prabowo beberapa kali, 2 kali ini intens. Pak Prabowo tuh punya keinginan untuk menggalakkan lagi perusahaan dalam negeri, memberi kesempatan pengusaha-pengusaha baru, entrepreneur ini untuk tumbuh. Nah, untuk itu harus ada kebijakan perbankan yang memihak kepada mereka. Itu tantangan besar. Nah, kita lihat nanti pada bulan Februari tahun depan, setelah beliau menjabat 5 bulan, 6 bulan pemerintahan.